kalian ini baru kenal? Gitu ya, Kak. Kalian ini baru kenal hari ini? Iya, baru kenal. Oh, sudah terlihat dekat ya? Karena di kelompok saya laki-laki semua, perempuannya cuma satu. Dari segala fasilitas yang disediakan Unigoro yang kakak udah jalan-jalan, menurut kakak apa yang paling menarik dan kayak wah gokil nih Unigoro ya, gokil nih Unigoro ya? Penyambungan baut Penyambungan satu. baut. Ya. Kita bisa menemukan banyak hasyusyuh gitu kan nih kalau di Unigoro tuh kan. Ya, tapi dari sekian banyaknya universitas yang sedang dibuka, kenapa kakak kok aku memutuskan untuk milih Unigoro begitu? Yang pertama sih karena Tapi menyesal nggak masuk teknik sipil? sangat tidak. Oke, mantap. Kalau kuliah itu beda sama sekolah SMK. Tes. Sehari jadi mahasiswa. Kami siap jadi mahasiswa. Kenalkan, nama saya Emil Febriansah, bisa dipanggil Febri. Oke, Mas Febri dari Fakultas Dari Fakultas Teknik Sipil. Fakultas Teknik Sipil, ya kan? Oke, Masnya, Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Yayu Puspitorini, biasa dipanggil Yayu dari Fakultas Manajemen Retail. Oke. Jadi perlu digarisbawahi ya bahwa dua seonggok makhluk yang lucu ini itu tuh merupakan mahasiswa baru. Kalau kalian berdua ini masuknya di Unigoro tuh jalur apa? Kalau boleh tahu? Jalur reguler. Jalur reguler. Kalau Masnya? Jalur serbu. Oke, jadi kan kalau di Unigoro ini kan kita banyak jalur sebenarnya ya. Jadi ada jalur PSU, PSB, kita ada juga jalur serbu, dan yang sekarang dibuka tuh lagi ada jalur reguler. Berarti kakaknya ini ikut jalur reguler yang pertama banget itu, astagfirullahaladzim ya kan? Oke. Sebentar ya, kita lihat dulu briefingnya ya. Nah, kemudian jadi kan hari ini tuh kita lagi ada acara sehari jadi mahasiswa, begitu kan? Kalau boleh tahu bagaimana nih? Setelah mengikuti rangkaian acara dari pagi sampai siang yang membuat kalian bangun pagi begitu. Nah, rasanya bagaimana tuh Kak? Dari Kak Yayu dulu deh. Ya seneng sih Kak, asik di sini. Jadi dosennya juga enak, terus sama senior-seniornya juga ramah juga. Oke, kalau boleh tahu tadi pendampingnya Kak siapa? Kemudian dosennya siapa dan apa sih yang dibahas di kelas tersebut? Lupa. Pendampingnya Pendampingnya siapa sih? Pendampingnya. Emang kalau cewek-cewek itu mirip-mirip ya kan nama-namanya, entah kadang Santi, entah kadang Santa ya kan. Nah, kalau topiknya yang dibahas di kelas itu apa topiknya? Tentang retail sih tadi. Oke, iya karena kakak di jurusan manajemen retail ya kebetulan. Terus kayak pemasaran gitu, terus teknik-tekniknya merayu pelanggan. Merayu pelanggan? Iya. Bagaimana tuh Kak kalau merayu pelanggan? Ya ngadain promo, Oke. terus diskon up to berapa gitu, beli 2 beli 1. Meskipun harganya kan orang kan kalau lihatnya kan dari promo dulu, nggak tahu harganya itu berapa gitu. Oke. Kalau kakaknya? Gimana nih Kak? Kok tiba-tiba hening ya? Maksudnya tadi kan kakak kan ikut sehari jadi mahasiswa tuh, pasti ada pendampingnya, ada dosennya, kemudian apa namanya, membahas tentang apa aja, atau kayak kelasnya Kak, kelasnya panas banget gitu, nggak ada yang kayak gitu, pasti kelasnya dingin kan kalau di teknik sipil? ya pasti dingin. Oke, gimana tuh? Ekspektasinya ya? Iya. Ya sebenarnya sih agak kaget karena waktu itu kan di kelas sama kakak tingkat kan? Iya. Itu ada banyak yang terlambat, terus dosennya bilang kalau kuliah itu beda sama sekolah SMK. Kalian yang harus mandiri, kalau datang telat dosennya juga biasa aja. Saya kan kaget karena saya kira itu sama seperti kayak SMK gitu loh. Oke. Telat, kamu telat dihukum maju, ternyata tidak. Tapi teman-temannya asik atau enggak tuh tadi satu kelompok, atau Ya. bagaimana tuh dosennya? Kalau untuk teman-temannya sih sangat asik karena di kelompok saya laki-laki semua, perempuannya cuma satu. Membahas tentang apa tuh tadi di kelas? Kalau di kelas tadi pertama itu gurunya cerita-cerita soal ya perbedaan antara kampus sama sekolah lah. Terus kedua kita membahas tentang penyambungan baut Penyambungan satu. baut? Ya. Ya karena kan teknik sipil. Iya, betul. Tapi nyangka nggak sih ketika kakak udah masuk di teknik sipil kayak, oh ternyata matkul yang dipelajari tuh ini ya, padahal yang aku pikir teknik sipil tuh nggak kayak gini gitu. Kamu pernah berpikiran kayak gitu? Atau pas waktu daftar itu udah tahu kalau oh teknik sipil tuh emang mempelajarinya kayak gini gitu? Ya sebenarnya sih saya awam dengan teknik sipil ya. Saya kira itu teknik sipil karena cuma merancang gambar gitu. Ternyata tidak. Karena waktu itu
waktu tadi dosennya itu menjelaskan kalau teknik sipil itu meliputi kita membangun itu dimulai dari tanah sampai bangunan jadi itu sangat rumit. Tapi menyesal nggak masuk teknik sipil? Sangat tidak. Oke, mantap. Kalau Kak Yayu kenapa tuh harus memilih manajemen retail gitu? Ya karena saya lebih tertarik di bidang pengusaha sih Kak. Tapi kan kalau di Unigoro ini kan for your information ya, kan banyak sekali fakultas tuh dan banyak lagi prodi-prodi yang biasanya juga kewirausahaan nggak hanya di manajemen retail, bisa juga di agribisnis begitu kan. Nah, kenapa tuh memilih aku harus masuk manajemen retail nih gitu? Jadi kan lebih retail juga. Lebih retail apanya? Cara pemasarannya kan Oke. lebih detail gitu. Tapi Terus teknik-tekniknya kan juga ada. Kalau kita menjelaskan produk atau apapun yang kita jual, kalau kita menjelaskannya secara jelas, secara detail, pasti orang itu yakin dan ingin membeli. Kalau kita ragu-ragu menjelaskan, pasti nggak bakal orang tertarik gitu sih. tapi emang kakak punya produk yang harus dijual begitu sehingga kayak harus masuk manajemen retail gitu atau bagaimana tuh? Iya, udah sih. Jadi di rumah juga udah ada usaha juga. Apa itu usahanya? Usahanya udah buka kantin di SMK sama SMP. Rencananya kedepannya mau jualan apa gitu nggak? Soalnya ini mumpung disaksikan 100.000 penonton ya kan, mungkin bisa jadi iya jual di sini apa beli ini kayak gitu. Jualan rumah. Oh enggak dong, itu jadi teknik sipil dong kalau gitu ya kan? Ya mungkin saya yang bangun, dia yang jual Oh gitu kan. bisa. Kalian ini Bagian baru kenal? pemasaran gitu ya, Kak? Kalian ini baru kenal hari ini? Iya, Baru. baru kenal. Kok sudah terlihat dekat ya? Gimana ini? Memang kita bisa menemukan banyak hasyusyuh gitu kan nih kalau di Unigoro tuh kan ya. Kemudian jadi kan tadi kakak sehari jadi mahasiswa tuh kan kakak masuk kelas-kelas gitu kan. Terus selain masuk kelas-kelas tuh apa lagi nih kegiatannya? Keliling sih. Keliling mana nih? Ya ke fakultas-fakultas, dikasih tahu ruangan ini untuk fakultas apa. Oke. Tapi enjoyable. Iya. Kalau kakak juga keliling-keliling? Ya tadi juga masuk ke lab Ke lab mana itu? yang teknik sipil itu. Wah, seru banget berarti ya. Ya. Kalau menurut kakak berdua nih, dari segala fasilitas yang disediakan Unigoro yang kakak udah jalan-jalan, menurut kakak apa yang paling menarik dan kayak, wah gokil nih Unigoro ya kan? Apa tuh kak? Yang barusan sih, gedung Apa? barusan. Gedung barusan tuh apa tuh? Ayo. Ya sedikit lagi, depannya H. Unigoro ya kan? Nanti kalau durasinya habis kawan-kawan ya kan, jadinya ya jadi kalau misal teman-teman yang tadi sehari jadi mahasiswa itu selain mereka di kelas-kelas, mereka keliling-keliling Unigoro, mereka itu juga masuk di hall ya kan, hallnya begitu. Nah di hall itu tadi ada beberapa materi apa, ayo sebutkan. Dunia perkuliahan, sama yang kedua Public speaking. Oke, ya kan. Kemudian ini sedikit briefingnya sedikit sekali ya. Jadi kita harus benar-benar improve ya teman-teman. Ya, kan kakak nih kembali kita tarik ulur lagi nih. Kan kakak daftarnya di Unigoro kan jalur Sebu. Itu kan benar-benar awal banget, bahkan tuh sebelum pembukaan jalur PSB dan PSU dan jalur reguler. Nah, kenapa tuh kak kalau tiba-tiba aku ingin daftar di Unigoro gitu? Ya sebenarnya ingin daftar itu kuliah itu pilihan kedua. Oke, pilihan pertama? Pilihan pertama sih ya kerja. Oh, karena kakak sekolahnya SMA, SMK, MA? SMK. Oh iya sih. Sebelumnya pengennya kemana? Di salah satu pabrik di Cikarang, Daihatsu atau Pama itu. Oh, kakak kan tadi di briefingnya mau pengen masuk TNI kak. Itu kan beda lagi. Oh gitu, iya. Kalau Kan kakaknya, sudah daftar semua gitu. oh kayak mumpung banyak kesempatan jadi Ya. pengen dicoba dulu begitu. Tapi dari sekian banyaknya universitas yang sedang dibuka, kenapa kakak kok aku memutuskan untuk milih Unigoro begitu? Yang pertama sih karena dekat. Kalau Betul. jauh takutnya nambah lagi beban orang tua kan. Oh iya betul. Karena kan kalau misal kita cari universitas yang dekat dengan rumah kita nggak perlu ngeluarin kayak biaya kos-kosan. Ya masih bisa di rumah itu masih bisa bantu orang tua juga. Iya. Dan kadang kita kalau misal kuliah juga bisa kerja juga kan, Iya. tergantung jadwal kita. Kalau kakak kenapa memilih Unigoro? Karena di jalur itu Di mana ayo? di Instagram atau di sosial media lainnya itu banyak prestasinya. Kan saya kan tertarik di itu kayak bela diri. Oh. Sebelumnya udah pernah ikut juga.
Oh, kalau di kakak SMA, SMK? SMK, Oh, kalau di SMK ekstrakurikulernya apa tuh kak? volley sih. Volley tapi kakak suka bela diri begitu. Iya, Kan Kak. kalau di Unigoro juga ada volley dan bela diri juga kak, ya kan? Sama lagi. Iya. Kakak juga volley. Volley juga bela diri. Emang chemistry-nya sangat cocok ya. Ya oke lah kalau begitu. Jadi kalau sembari di Unigoro ngelihat prestasinya ya berarti. Berarti kakak kalau UKM yang akan kakak geluti berarti ngambilnya volley juga sama Bela diri. bela diri. Ya sebelumnya kan udah pernah ikut juga di ini di gedung sebelah, terus sama di pertandingan yang di selatannya alun-alun itu loh kak. Gedung sebelah ini apa kak? Gedung Pom bensin. Serbaguna sama gedung PSHT. Gedung PSHT. Oh, saya kan kalau sebelahnya Unigoro nih pom bensin, kakak jadi saya bingung ya, lombanya di pom bensin atau bagaimana gitu. Oke. Tapi Tapi juga juara sih. alhamdulillah juara. Iya. Tapi kakak kesininya jalurnya reguler ya? Iya. Sayang banget sih kak, soalnya kan kalau di Unigoro kan ada PSB yang prestasi, jadi sebenarnya bisa kalau semisal kita itu mendaftarkan menggunakan sertifikat prestasi itu nanti seperti jalur serbu dia dapat potongan sih 50%. Tapi kakak tahu nggak kalau sebenarnya di Unigoro tuh ada beasiswa prestasi? Ada tahu. Tahu? Kakak tahu nggak kalau beasiswa prestasi ada di Unigoro? Sudah tahu. Soalnya kan kakak ini kan suka banget nih bela diri dan rencananya kan akan memasukkan di UKM bela diri, ya kan, pencaksilat begitu. Nah kalau di Unigoro ini dia kan banyak banget kejuaraan pencaksilat. Nah teman-teman yang dia tuh juara pencaksilat itu tuh bisa mengklaim sertifikat prestasinya itu jadi beasiswa prestasi gitu. Jadi menginfokan saja nih buat teman-teman. Jadi nanti kalau semisal teman-teman itu juara pencaksilat itu monggo ya kan di apply beasiswa prestasinya, karena sayang banget kan kalian udah bekerja keras gitu kan, jadi kan benefit yang kalian dapatkan itu nggak hanya dapat juara tapi juga dapat potongan UKT gitu. Oke? Oke. Oke. Ya mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Mungkin bisa kita cukupkan sesinya begitu. Mungkin pesan-kesan buat teman-teman yang ada di rumah kak, kayak yuk kita testimoninya nih, bagaimana nih sehari jadi mahasiswa, atau gimana sih rasanya jadi yang akan datang kan kalian akan menjadi mahasiswa Unigoro begitu kan? Gimana? Ya untuk teman-teman yang di SMK atau SMA-nya sangat ketat, cobalah kuliah karena kuliah itu sangat enak. Oke. Emang tapi kuliah bener-bener sangat enak loh. Kalau di Unigoro itu masuknya cuma Senin sampai Kamis, jadi Jumatnya tuh nggak ada kuliah. Mantap banget kan, cuma Sabtu Minggu bisa bekerja kita ya. Kalau kakaknya? Ya lebih Ya. kalau untuk SMK terutamanya kalau pengen bisnis atau apapun itu mending di Unigoro aja. Ada jurusannya yang terbaru, manajemen retail. Oke, jadi kita bisa mengembangkan bisnis kita dengan kita tuh kuliah dulu kan. Jadi kan kuliah tuh step kita untuk menuju kesuksesan yang lebih besar dari sebelumnya begitu. Oke, kita tutup dulu acara kita pada sore siang malam hari ini ya kan. Saya Sofia Aldania. Saya Emilam Febriansyah. Saya Yayu Puspita Rini. Kita siap jadi Mahasiswa. mahasiswa.